Halo guys, saya sering mendapatkan pertanyaan, apakah boleh belajar banyak bela diri? Apakah tidak membingungkan? Apa keuntungannya belajar banyak bela diri? Oke, mari kita bahas. Pernahkah kita mendengar cerita tentang 6 orang buta pada saat kecil? Baik, ceritanya sebagai berikut. Ada 6 orang buta yang disuruh meraba seekor gajah. Nah, setiap dari mereka karena tidak dapat melihat, maka mereka memberikan suatu perspektif yang berbeda dari apa yang mereka sentuh. Orang yang pertama memegang belalai gajah dan mengatakan, "Wah, ini seperti ular." Orang yang kedua menyentuh gading gajah dan mengatakan, "Waduh, ini seperti tombak begitu tajam." Orang ketiga menyentuh telinga gajah dan mengatakan, "Ini seperti kipas besar." Orang keempat menyentuh tubuh gajah dan mengatakan, "Wah, ini seperti tembok yang besar." Orang kelima menyentuh kaki gajah dan mengatakan, "Ini seperti pohon besar." Dan orang keenam menyentuh ekor gajah dan mengatakan, "Ini seperti seutas tali." Nah, manakah yang benar dari 6 orang tersebut? Mereka semuanya benar, tetapi mereka juga semuanya tidak benar. Mengapa demikian? Karena mereka tidak bisa melihat gajah itu dari satu kesatuan. Menurut saya, bela diri itu seperti seekor gajah tersebut. Kita harus melihatnya dari berbagai macam sisi. Jika kita adalah seorang yang fanatik akan satu macam bela diri saja, maka kita tidak akan bisa melihat keseluruhan gajah tersebut. Contoh, misalnya kita fanatik akan satu bela diri, yaitu boxing, maka kita akan melihat bahwa, pertarungan itu hanyalah dengan tinju saja. Atau jika kita adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ, maka kita hanya melihat bahwa semua pertarungan harus diselesaikan dengan grappling. Bagi seorang praktisi Taekwondo, maka mereka melihat bahwa tendangan adalah satu hal yang efektif yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan suatu pertarungan. Jadi jika kita hanya terbatas hanya pada satu macam bela diri saja, maka kita sama seperti orang buta tersebut hanya bisa melihat dari satu segi perspektif dan tidak bisa melihat dari keseluruhan gajah tersebut. Dag Hammarskjöld mengatakan bahwa jangan pernah mengukur ketinggian sebuah gunung sampai kamu mencapai puncaknya, maka kamu akan melihat betapa kecilnya gunung tersebut. Semakin dalam kita menggali suatu bela diri, maka kita akan melihat bahwa bela diri itu selalu kurang, selalu ada yang bisa ditambahkan ke dalamnya, bahkan dari segi bela diri yang lain. David McCullough Jr. juga mengatakan, "Dakilah gunung, bukan supaya dunia dapat melihat dirimu, tapi supaya dirimu dapat melihat dunia." Artinya apa? Artinya semakin dalam kita mempelajari suatu bela diri, maka itu bukanlah untuk kemuliaan kita, bukanlah untuk kesombongan kita, supaya semua orang bisa melihat, wah, kita adalah seseorang atau somebody. Tetapi kita mempelajari bela diri, dan bahkan dari segi bela diri yang lain, adalah bahwa supaya kita dapat melihat dunia bela diri itu lebih luas. Dengan mempelajari berbagai macam bela diri, maka kita dapat melihat berbagai macam perspektif. Sama seperti seseorang yang melihat 6 dan 9. Dua orang dapat melihat angka 6 dan 9 pada saat bersamaan dan mengatakan bahwa mereka semuanya adalah benar. Dan setiap dari mereka bisa berargumen bahwa sudut pandang mereka lah yang paling benar. Tetapi jika mereka berpindah posisi 6 ke 9 dan 9 ke 6, maka mereka akan mendapatkan perspektif baru dan ini akan menambah wawasan mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif dan bukan kebenaran. Mengapa demikian? Karena kita tidak melihat sesuatu sebagaimana mereka adanya, tetapi kita melihat sesuatu sebagaimana kita melihatnya. Jadi kita melihat sesuatu dari perspektif kita sendiri dan bukan dari fakta yang ada. Seringkali banyak perdebatan di dalam bela diri disebabkan karena perbedaan perspektif dan ketidakmampuan untuk menangkap perspektif orang lain. Seperti kata Amber Foyle, dia mengatakan, sebelum kamu berargumen dengan seseorang,
bertanyalah kepada dirimu sendiri, apakah orang tersebut sudah dewasa secara mental untuk menangkap konsep dari berbagai macam perbedaan perspektif. Jika tidak, ya percuma aja kita berargumen. Banyak kesalahpahaman di dalam dunia ini bisa dihindari jika seseorang mengambil waktu untuk bertanya, apa artinya ini secara lain? Jadi jika kita bisa melihat bela diri itu dari berbagai macam perspektif, dari mata setiap praktisi bela diri yang lainnya, maka khazanah keilmuan kita akan menjadi kaya. Jadi kemampuan untuk bisa melihat bela diri itu dari berbagai macam perspektif, maka seperti yang Muhammad Ali katakan, dia berkata, melihat pada kehidupan dari berbagai macam perspektif membuat dirimu mengetahui bahwa bukanlah seekor rusa yang menyeberang jalan, tetapi jalanlah yang menyeberang hutan. Jadi setiap bela diri pasti mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi jika kita mampu melihat semua perspektif, semua kelebihan, semua kelemahan, maka kita akan banyak belajar. Jadi perspektif kita akan menjadi penjara kita atau paspor kita untuk berpergian kemanapun. Jadi janganlah sampai perspektif kita menjadi penjara kita ya. Dalam kita belajar bela diri, kita menjadi fanatik akan satu macam bela diri, mengatakan bahwa ini yang paling baik. Maka itu akan menjadi penjara kita karena kita tidak mampu melihat dari perspektif yang lain. Tetapi jika kita mempunyai suatu open mind, pikiran yang terbuka untuk belajar berbagai macam perspektif, maka diri kita akan maju dengan pesat. Sebuah pepatah Tiongkok mengatakan, jika kamu tidak mengalami apapun, maka adalah suatu kemustahilan untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi jika kita ingin belajar sesuatu, maka belajarlah, terjunlah ke dalam sana. Jika Anda ingin belajar grappling, ikutlah kelas BJJ atau MMA. Jika Anda ingin belajar banyak tentang tendangan, maka Anda bisa mengikuti kelas-kelas yang mengajarkan tentang tendangan seperti kickboxing, taekwondo, dan lain-lain. Namun sebelum Anda belajar banyak macam bela diri, maka saya perlu memberikan suatu disclaimer. Anda tetap perlu belajar suatu bela diri sebagai dasar, ya selama mungkin 5 tahun menurut saya. Sehingga Anda mempunyai sebuah fondasi yang cukup kuat untuk mengembangkan berbagai macam bela diri. Dibandingkan jika seseorang tiba-tiba belajar banyak bela diri pada saat awal, maka orang tersebut tidak akan punya fondasi yang kuat karena dia akan kebingungan menerapkan berbagai macam konsep dari berbagai macam bela diri tersebut. Dalam pengalaman saya sendiri, saya sudah belajar Wing Chun selama 8 tahun sebelum saya belajar bela diri yang lainnya. Sehingga saya mempunyai pengetahuan tambahan mengenai bagaimana konsep-konsep dan teknik-teknik dalam bela diri lain yang saya pelajari itu dapat diterapkan dalam keilmuan Wing Chun saya, sehingga menambah khazanah keilmuan Wing Chun saya. Kadang yang saya tidak mengerti dalam keilmuan Wing Chun saya dapatkan dari bela diri yang lain, yang ternyata mampu menerjemahkan lebih jelas, karena saya mampu melihat dari sudut pandang yang lain. Semoga saya dapat meyakinkan setiap praktisi bela diri untuk bisa belajar lebih banyak dari perspektif bela diri yang lain, sehingga dapat berkembang lebih pesat lagi. Semoga bermanfaat. Salam Wing Chun.